Shalom kekasih Tuhan, senang sekali bisa jumpa lagi dalam acara Saat Teduh. Dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh kembali bersama-sama akan merenungkan firman-Mu, urapan yang sama juga turun di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, hari ini kita akan belajar satu ayat firman Tuhan yang saya yakin saudara pasti hafal. Diambil dari Amsal 17 ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Benar kata saya kan? Saudara pasti hafal ayat ini. Tetapi saya akan bacakan dulu dalam Amplified Bible. Apa bunyinya saudara dari ayat ini? Dikatakan begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan pikiran yang ceria atau pikiran yang positif memberikan kesembuhan. Jadi ada sebuah rahasia di sini, ternyata bukan cuma hati gembira. Hati gembira harus disertai dengan pikiran yang ceria, pikiran yang positif. Itu akan menjadi sebuah obat yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Tanpa alasan, kenapa Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, bagaimana jemaat itu harus bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan bersukacitalah. Jadi Paulus ingin jemaat Filipi ini terus bersukacita, apapun keadaannya terus bersukacita. Mau ngalamin keadaan yang buruk, mau ngalamin keadaan yang baik, pokoknya tetap bersukacita. Karena dengan bersukacita itu akan menjaga pikiran kita, hati kita memproduksi tindakan-tindakan yang positif. Karena Matius 12 ayat 34b berkata, karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Ketika engkau senantiasa terus terjaga, terus ingat harus bersukacita, maka hal-hal positif akan mengalir dalam kehidupan kita. Tentu saudara, bersukacita itu bukan hal yang mudah. Mudah bersukacita apabila hutang lunas. Anak-anak kita selesai ujian dan hasilnya memuaskan. Atau kita menerima sesuatu hadiah dari orang yang kita cintai. Tetapi bersukacita akan menjadi sulit ketika keadaan itu berbalik dari harapan kita. Sedang terbaring di rumah sakit. Anak-anak susah diatur, apalagi seperti sekarang ini, ekonomi berantakan. Dapatkah kita bergembira, dapatkah kita bersukacita? Daud mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menikmati kesembuhan-kesembuhan, berkat-berkat yang datang daripada Tuhan yang dijanjikan dalam ayat yang dibaca dari awal. Hati gembira, pikiran yang ceria, itu menyembuhkan kehidupan kita. Daud mengatakan bahwa Mazmur 34 ayat 2, aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada dalam mulutku. Kita sambung dari Mazmur 111 ayat 164, 7 kali dalam satu hari aku memuji-muji engkau. Bagaimana kita lihat sebuah rahasia bagaimana kita bisa terus memuji, bagaimana kita bisa terus bersukacita, bisa terus bergembira, yaitu dengan terus memuji Tuhan. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Kalau saudara memilih untuk memuji Tuhan, kalau saudara memilih untuk menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian bagi Tuhan, saya percaya pilihan itu akan membuatmu, hatimu, pikiranmu, tindakanmu, semuanya akan mengalirkan hal-hal yang baik. Dan itu akan mempercepat proses pemulihan, kesembuhan dalam hidup kita. Dan saya tutup dengan Amsal 15 ayat yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Mari kita sama-sama menjadi orang-orang yang selalu bergembira, selalu bersukacita. Karena bukan hanya hal-hal positif akan mengalir dalam kehidupan kita yang memulihkan keadaanmu, tetapi orang-orang di sekitarmu akan juga menikmati aliran-aliran positif yang akan juga memulihkan keadaan sekeliling kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami boleh mengerti sebuah rahasia hari ini bagaimana kami bisa mengalami kesembuhan, bagaimana kami bisa mengalami kemenangan, bagaimana kami bisa mengalami kekuatan-kekuatan yang baru dalam hidup kami, yaitu dengan tetap bersukacita. Bagaimana kami bisa terus bersukacita? Dengan cara kami terus memuji-muji, meninggikan Engkau seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Biarlah teladan firman-Mu, perintah firman-Mu, kami mulai kerjakan hari-hari di tengah-tengah pandemi corona. Hati kami enggak sedih, tetapi hati kami tetap bergembira. Terima kasih Tuhan, dan mari kekasih Tuhan angkatlah tangan saudara. Sekarang terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam seluruh kehidupan semua kekasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.